Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Saya pernah debat dengan Islam di Surabaya. Pas acara break mau makan siang, tiba-tiba dari panitia mengumumkan, saudara-saudara, diinformasikan bahwa ada seorang rekan misionaris, rekan satu sekolah dari Pendeta Esra Soru yang sudah jadi mualaf sekarang hadir di sini. Nah, saya tidak tahu siapa ya. Terus makan siang datanglah satu mbak-mbak pakai jilbab. Dia bilang, halo Kak Esra. Saya lihat, saya nggak kenal ya. Kamu siapa? Terus dia buka jilbabnya. Saya bilang, Kristin. Kok kamu bisa jadi begini? Ya, nah, itu adik kelas saya di sekolah. Pernah sepelayanan dengan saya. Ada satu lagi di sekolah kami yang bahkan dia jadi dosen S2. Tiba-tiba jadi mualaf. Itu sekolah loh. Apalagi yang nggak sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, berkaitan dengan fitnah dan tuduhan dari Pendeta Esra Soru yang menuduh semua mu'alaf itu bodoh, kali ini Pendeta Esra Soru kena batunya, teman-teman ya. Melalui video ini kita akan mengetahui melalui statement dari Pendeta Esra Soru sendiri ya, yang mana di sini Pendeta Esra Soru menceritakan bagaimana ada seorang adik kelasnya dan juga ada seorang dosen S2 yang menjadi mu'alaf. Jadi sangat jelas terbukti apa yang difitnahkan oleh Pendeta Esra Soru itu menjadi bumerang atau menjadi senjata makan tuan bagi Pendeta Esra Soru sendiri. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita simak videonya. Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. 2 seconds later. Saya tadi dibacakan saya S1 dari Sekolah 3 Alkitab Nusantara Malang. Dan rupanya dalam sejarah sekolah ini juga beberapa orang jadi mualaf. Saya pernah debat dengan Islam di Surabaya. Pas acara break mau makan siang, tiba-tiba dari panitia mengumumkan, saudara-saudara, diinformasikan bahwa ada seorang rekan misionaris, rekan satu sekolah dari Pendeta Esra Soru yang sudah jadi mualaf sekarang hadir di sini. Nah, saya tidak tahu siapa ya. Terus makan siang datanglah satu mbak-mbak pakai jilbab. Dia bilang, halo Kak Esra. Saya lihat, saya nggak kenal ya. Kamu siapa? Terus dia buka jilbabnya. Saya bilang, Kristin. Terus dia buka jilbabnya. Saya bilang, Kristin. Kok kamu bisa jadi begini? Ya, nah, itu adik kelas saya di sekolah. Pernah sepelayanan dengan saya. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Saya melihat video ini bercampur aduk, marah, ketawa, ngakak. Nah, saudara bisa nilai sendiri apakah pendeta ini pantas untuk disebut pendeta. Ya, saya kasih judul di situ di thumbnail, pendeta setan, biadab, memalukan. Dan ya jemaatnya botol. Jemaatnya itu go blok. Ya, tepat sekali ya tanggapan dari pendeta yang memakai baju putih ini ya, menanggapi statement dan fitnahan dari Pendeta Esra Soru yang menuduh semua mu'alaf itu bodoh. Dan melalui kisah yang diceritakan oleh Pendeta Esra Soru dengan adanya adik kelas dari Pendeta Esra Soru yang notabene adalah seorang misionaris dan lalu masuk Islam, di situ kita bisa melihat betapa terkejutnya Pendeta Esra Soru. Notabene seorang misionaris tetapi masuk Islam. Apakah itu bodoh juga sesuai dengan apa yang difitnahkan oleh Pendeta Esra Soru? Tentunya tidak, teman-teman. Orang masuk Islam atau mu'alaf itu sudah pasti cerdas. Karena apa? Mereka, para mu'alaf itu jelas naik level. Dari semula yang menyembah manusia, sekarang berganti menyembah Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus.
Sekali lagi, blunder terbesar dari pendeta Esra Soru kena tampol melalui kisah nyata yang baru saja diceritakan oleh pendeta Esra Soru. Ada satu lagi di sekolah kami yang bahkan dia jadi dosen S2. Bahkan dia jadi dosen S2. Tiba-tiba jadi mualaf. Itu sekolah loh. Apalagi yang nggak sekolah ini. Makanya kemarin dalam wisuda sekolah kami di Kupang, saya doa untuk para calon wisudawan ya. Saya berdoa panjang untuk mereka, salah satu Tuhan tandai mereka satu persatu, jangan ada di antara mereka jadi mualaf. Ya. Pengaruh secara ajaran datang dari segala macam. Kita mau lihat ini debat agama tiap hari di TikTok sampai bosan kan? Sampai bosan, sampai jengkel dan sebagainya. Tapi kita bisa lihat itu bisa mempengaruhi sejumlah orang. Nah, kalau gereja tidak membekali jemaatnya dengan pelajaran firman yang baik, ini gampang goyah. Ternyata menurut kisah yang diceritakan oleh pendeta Esra Soru, tidak hanya seorang yang bernama Christine, yang seorang misionaris yang menjadi mu'alaf tersebut ya. Di kisah selanjutnya, pendeta Esra Soru menceritakan ada dosen S2 yang juga menjadi mu'alaf. Nah, apakah pendeta Esra Soru masih mau menuduh dosen S2 itu bodoh? Kembali, blunder terbesar bagi pendeta Esra Soru menuduh semua mu'alaf itu bodoh kena tampol melalui kisah yang diceritakan oleh pendeta Esra Soru sendiri. Pendeta Esra Soru merasa kecolongan di sini, sehingga berbagai cara harus dia lakukan untuk mencegah agar jangan sampai ada orang Kristen yang menjadi mu'alaf. Termasuk ketika tadi pendeta Esra Soru mengatakan ketika wisuda sarjana harus ditandai satu persatu. Wisudawan wisudawati itu dipesan agar jangan sampai menjadi mu'alaf. Nah, ini menurut saya adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia, karena hak di dalam menentukan agama dan keyakinan itu adalah hak masing-masing individu yang merupakan hak asasi yang paling mendasar. Jadi tidak dibenarkan ketika pendeta Esra Soru melakukan sebuah kekangan seperti itu ya. Selain itu, dengan adanya debat lintas agama di media sosial seperti di YouTube, seperti di TikTok dan lain sebagainya, ternyata itu membuat pendeta Esra Soru merasa khawatir. Karena sudah kita ketahui bersama, dengan adanya debat lintas agama, banyak sekali dari para umat Kristen yang kritis dan logis yang menyimak perdebatan tersebut. Banyak dari mereka yang masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Demikian sahabat, fitnah dan tuduhan Esra Soru berbalik kepada dirinya sendiri dibuktikan dengan kisah nyata yang baru saja diceritakannya sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.